Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dasar-dasar AMP akan menjelaskan tentang administrasi tata lingkungan dan keamanan sekolah. Poin pertama yaitu penerapan pendidikan lingkungan hidup atau PLH sebagai strategi administrasi tata lingkungan di sekolah. Prinsip dan elemen pelaksanaan pengelolaan PLH di sekolah dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu adanya perencanaan, pelaksanaan do, check, dan action. Yang pertama adalah perencanaan atau plan. Dalam melakukan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah diperlukan identifikasi aspek lingkungan, identifikasi peraturan perundang-undangan, penetapan tujuan dan sasaran lingkungan sekolah, serta penetapan program lingkungan untuk pencapaiannya. Yang kedua, adanya pelaksanaan atau do. Untuk menerapkan PLH pada sistem ini, organisasi mengembangkan kemampuan dan mekanisme yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan, dan sasaran PLH di sekolah. Mekanisme prinsip penerapan yang dibangun seperti disyaratkan terdiri dari 5 elemen, yaitu struktur dan tanggung jawab, pelatihan kepedulian dan kompetensi, yang ketiga komunikasi, yang keempat dokumentasi dan pengendaliannya, yang terakhir kesiagaan dan tanggap darurat. Berikut adalah gambaran pengelolaan PLH, yaitu yang pertama ialah pengelolaan air di sekolah. Kita ketahui bahwasanya air di sekolah sangat penting karena banyaknya mahasiswa dan banyaknya guru yang pasti akan membutuhkan kamar kecil, yang mana air merupakan sumber utama dari kamar kecil itu. Jadi air tersebut harus dikelola dengan baik agar tetap bersih dan tidak kotor. B. Pengolahan sampah di sekolah. Tahapan-tahapan pengolahan sampah di sekolah yaitu 1. Pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Dapat dimulai dengan kegiatan pemilahan atau pemisahan sampah organik dan anorganik dengan menyediakan tempat sampah di setiap kawasan sekolah. 2. Pemanfaatan kembali sampah. Terdiri atas pemanfaatan sampah organik seperti composting atau pengomposan sampah yang mudah membusuk dapat diubah menjadi popok kompos yang ramah lingkungan untuk melestarikan fungsi kawasan sekolah. 3. Pemanfaatan sampah anorganik, misalnya dengan pembuatan kerajinan tangan berbahan baku dari barang bekas atau kertas daur ulang. 4. Tempat pembuangan sampah akhir. Sisa sampah yang tidak dapat dimanfaatkan secara ekonomis harus dibuang ke TPA. C. Pengolahan energi di sekolah. Penggunaan energi biasanya untuk penerangan ruangan, menyalakan barang-barang elektronik seperti komputer dan media pembelajaran lain. Salah satu cara untuk mengelola energi dengan baik seperti dengan perlahan-perlahan pindah dan menggunakan energi cahaya matahari. Bisa juga menghemat pemakaian listrik, misalnya dengan mematikan alat-alat elektronik. D. Pengolahan ruang kelas. Penyusunan dan pengaturan ruang belajar hendaknya memungkinkan anak duduk berkelompok dan memudahkan guru bergerak leluasa untuk membantu siswa dalam belajar. Dalam masalah penataan ruang kelas ini, beberapa hal yang perlu mendapatkan pembahasan adalah masalah pengaturan tempat duduk, pengaturan alat-alat pengajaran, penataan keindahan dan kebersihan kelas, serta ventilasi dan cahaya. E. Pengelolaan halaman sekolah. Sekolah sebagai tempat belajar perlu memiliki lingkungan yang bersih dan sehat agar tercipta suasana belajar yang nyaman. Kita bisa membayangkan apabila sekolah kita kotor dan tidak sehat, tentu sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, seperti di halaman. Halaman sekolah yang tidak sehat dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi semua warga sekolah. Elemen pelaksanaan pengelolaan selanjutnya ialah pemeriksaan dan tindakan perbaikan. Pemeriksaan dan tindakan koreksi dilaksanakan oleh organisasi untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kerja lingkungan sekolah. Kinerja PLH di sekolah dapat diukur melalui pengintegrasian materi lingkungan hidup dalam kegiatan. Yang pertama, kurikulum. Pengintegrasian PLH dalam kegiatan kurikuler mempunyai arti bahwa PLH tidak merupakan suatu mata pelajaran atau bidang keahlian baru, tetapi materi lingkungan hidup terintegrasi ke dalam mata pelajaran atau program yang relevan atau sesuai. Yang kedua yaitu ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler seperti 7K yang mencakup keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan
merupakan suatu wadah yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi lingkungan kepada siswa dalam kegiatan kongres. Yang ketiga, penampilan sekolah. Dalam mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan, sekolah yang menanamkan nilai-nilai lingkungan hidup kepada seluruh warga dan masyarakat sekitarnya dapat dikembangkan untuk mengantisipasi berbagai macam persoalan lingkungan, khususnya kegiatan yang memiliki dampak atau akibat aktivitas kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Sikap dan perilaku warga sekolah. Sikap dan perilaku warga sekolah terhadap lingkungan hidup merupakan nilai yang penting dalam mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan. Contoh untuk menilai sikap dan perilaku siswa dengan kategori baik atau jelek dapat dilihat dari penampilan kelasnya. Elemen pelaksanaan pengelolaan yang terakhir ialah tinjauan ulang manajemen. Administrasi keamanan sekolah. Menciptakan sekolah yang aman dan disiplin sangatlah penting agar siswa dapat mencapai yang terbaik dan guru dapat menampilkan kinerja yang terbaik. Untuk mewujudkan sekolah yang aman perlu dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, sekolah harus membentuk komite yang terdiri dari berbagai stakeholders. Kedua, upaya harus dilakukan pada bangunan fisik sekolah. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.